akan lanjutkan pembicaraan kita selanjutnya, itu tentang revolusi di Rusia. Kemarin kita sudah menyinggung tentang revolusi Rusia yang pertama yang terjadi pada tahun 1905. Tetapi revolusi Rusia yang pertama ini berhasil ditindas dengan represif oleh Tsar. Ya. Meskipun demikian, Tsar kemudian mendirikan atau membentuk Duma. Duma itu semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Semula seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya, Duma itu hanyalah merupakan badan penasehat Tsar saja. Inilah yang menimbulkan kekecewaan bagi rakyat Rusia ketika itu, sehingga memunculkan benih-benih revolusi Rusia yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah revolusi Rusia yang terjadi pada bulan Februari 1917. Apa sebab-sebab revolusi Februari di Rusia 1917 itu? Yang pertama, ya, seperti revolusi Rusia tahun 1905, yaitu pemerintahan Tsar yang korup, ya, pemerintahan Tsar yang reaksioner dan otoriter. Ya. Kedua, rakyat kecewa dengan Duma. Duma menjadi badan penasehat Tsar, bukan sebagai badan perwakilan. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, tuntutan petani, ya, agar mereka mendapatkan tanah belum berhasil sampai saat itu. Berikutnya, upah buruh masih sangat rendah. Upah buruh masih sangat rendah. Dan yang berikutnya adalah prestise Rusia semakin merosot. Ketika itu Rusia terlibat dalam Perang Dunia I. Nah, ketika Perang Dunia I meletus tahun 1914, Rusia bersekutu dengan Inggris dan Prancis. Mereka membentuk blok persekutuan yang disebut Triple Entente, ya. Inggris, Prancis, dan Rusia. Tetapi ketika Perang Dunia I berjalan, ya, Rusia berjuang sendirian begitu, ya. Di front barat Eropa, Inggris dan Prancis menghadapi Jerman. Nah, di front timur, Rusia sendirian menghadapi Jerman. Jerman di front timur punya sekutu, yaitu Austria-Hongaria, belum lagi Turki. Jadi Rusia ini merasa dikucilkan. Sehingga korban di pihak Rusia ketika Perang Dunia I itu sangat besar. Juga persenjataan yang dimiliki Rusia jauh ketinggalan dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki oleh pihak Jerman. Strategi perang Rusia itu masih kolot, ya, ketinggalan dibandingkan dengan strategi perang dari Jerman. Ya, sehingga akibatnya apa? Akibatnya tentara Rusia dalam Perang Dunia I itu hanyalah menyetorkan nyawa saja menghadapi Jerman. Nah, akibatnya kekalahan-kekalahan Rusia di front timur ini mencoreng, ya, atau menurunkan prestise dari Tsar Nicholas II. Nah, sebab selanjutnya itu adalah munculnya semakin banyaknya golongan-golongan intelektual di Rusia. Nah, di Rusia mulai banyak berdiri partai-partai politik, ya. Yang pertama itu adalah Partai Kadet. Nah, Partai Kadet ini tokohnya nanti Pangeran Lvov, ya, Partai Kadet. Yang kedua adalah Partai Sosial Revolusioner, ya. Partai Sosial Revolusioner. Nah, Partai Sosial Revolusioner ini dipimpin oleh Kerensky. Kerensky, Partai Sosial Revolusioner. Ya. Yang ketiga itu Partai Sosial Demokrat. Nah, Partai Sosial Demokrat, jangan tertukar tadi Partai Sosial Revolusioner. Yang ketiga Partai Sosial Demokrat. Tetapi Partai Sosial Demokrat ini dalam kongresnya tahun 1903 itu terpecah menjadi dua. Jadi Partai Sosial Demokrat terpecah menjadi dua. Yang satu disebut kelompok Bolshevik.
artinya kelompok mayoritas. Bolshevik di bawah pimpinan Lenin, ya, kemudian nanti Stalin dan Trotsky, ya, itu dari partai Bolshevik. Nah, inilah menjadi partai komunis, ya, Bolshevik. Nah, yang kedua itu partai Menshevik. Menshevik artinya minoritas, itu di bawah pimpinan Martov. Nah, munculnya golongan intelektual dan partai-partai politik ini menyebabkan kelas menengah di Rusia semakin banyak. Ingat, kelas menengah merupakan unsur pokok munculnya sebuah revolusi. Sebab mereka adalah penggerak dari sebuah revolusi. Nah, sebab berikutnya dari revolusi Rusia yang kedua ini adalah adanya sebuah skandal, ya. Skandal yang sangat memalukan bagi sejarah Rusia yang kita kenal dengan nama skandal Rasputin, ya. Jadi skandal Rasputin ini semakin meruntuhkan wibawa daripada keluarga Romanov atau keluarga dari Tsar Nicholas II ini, ya. Nah, Tsar Nicholas II, ya, ini itu mempunyai pramesuri, ya, ya. Itu Tsarina Alexandra ini, ya, Tsarina Alexandra dan suaminya ini Tsar Nicholas II. Nah, Tsarina Alexandra ini adalah masih berdarah Jerman. Jadi masih ada hubungan kerabat dengan Kaisar Jerman. Padahal ketika itu Rusia sedang berperang dengan Jerman. Nah, Putri Alexandra ini yang berdarah Jerman, ternyata dia adalah merupakan keturunan juga dari Ratu Victoria di Inggris. Ya. Jadi Ratu Victoria di Inggris itu keturunannya menikah dengan pangeran-pangeran Jerman, ya. Dan akhirnya ya, lahir ini Putri Alexandra ini. Jadi ini masih berdarah Jerman Inggris. Nah, perlu Anda ketahui bahwa Victoria atau ratu terbesar dalam sejarah Inggris itu menurunkan penyakit hemofilia, ya, menurunkan penyakit hemofilia. Jadi penyakit hemofilia itu biasanya tanda-tandanya kalau berluka, ya, kalau luka itu lukanya terus mengeluarkan darah dan tidak pernah berhenti itu darah, gitu kan? Itu ciri hemofilia. Hemofilia ini akibat daripada perkawinan sedara. Jadi Ratu Victoria leluhurnya dulu, ya, itu suka melakukan pernikahan sedara, ya. Seperti raja-raja Habsburg juga menurunkan keturunan-keturunan yang sedara, ya. Jadi dari hasil perkawinan sedara, sehingga banyak yang cacat, ya, seperti Raja Charles II misalnya Habsburg dari Spanyol, ya, itu sampai otaknya kecil, ya, kemudian juga kemaluannya ini kecil juga, bahkan ketika diotopsi diperkirakan dia sangat kekurangan darah, gitu, ya. Nah, berikutnya juga Raja George III, ya. Raja George III ini adalah kakek daripada Ratu Victoria ini, itu juga air kencingnya berwarna ungu. Itu akibat dari perkawinan sedara, itu hemofilia. Nah, pembawa hemofilia itu Ratu Victoria, tapi biasanya penyakit ini diturunkan ke keturunan yang laki-laki. Ya, jadi yang jadi korbannya adalah laki-laki. Nah, Alexandra yang menikah dengan pangeran di Rusia ini dikaruniai putri, ya. Nah, tapi yang paling kecil kebetulan seorang laki-laki. Yang paling kecil, ya, yang paling kecil itu bernama Pangeran Alexis. Kelahiran Alexis tentu disambut dengan harap-harap cemas. Mudah-mudahan anak laki-laki satu-satunya, yaitu Pangeran Alexis, selamat dari hemofilia, ya. Nah, inilah Pangeran Alexis. Maka sejak kecil Pangeran Alexis dari dia mulai pandai berjalan itu kemana-mana pakai jerami, ya, atau karpet agar kalau jatuh tidak ada lukanya, gitu, ya. Kalau dia main ayunan, biasa di bawah ayunan itu pakai jerami, jadi kalau jatuh itu
tidak akan terluka. Tapi apa yang terjadi? Nah, suatu waktu memang takdirnya harus sudah ketahuan bahwa dia itu punya penyakit hemofilia ya. Ketika dia sedang berlari menemui ayahnya, dia sempat terjatuh di perahu ayahnya dan selangkangannya kena, dia menjerit ya. Kemudian ternyata keluar darah. Nah, darah itu tidak pernah berhenti. Berarti Alexis ini kena penyakit hemofilia. Tentu saja ini sangat mencemaskan daripada kedua orang tuanya. Ya, ibunya terutama, dia sudah jarang tinggal di istana. Dia lebih suka tinggal di kapal khusus untuk mendoakan anaknya supaya anaknya bisa diselamatkan. Ternyata penyakit daripada Pangeran Alexis ini sudah tersebar ya, bahkan kekaisaran pun mengeluarkan sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan anaknya, dia akan dijadikan guru istana dan boleh tinggal di istana. Nah, muncullah ya seorang pendeta yang dikenal dengan nama Rasputin. Ya. Namanya sebenarnya bukan Rasputin, tapi namanya Grigori Yefimov. Grigori Yefimov. Tetapi dia lebih suka disebut Rasputin. Artinya si bejat moral atau bejat akhlak. Nah, ini tentu kaget yang namanya demikian. Sejarawan menyebutnya dia the mad monk atau pendeta gila. Karena dia banyak mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, terutama bagi gereja Katolik Ortodok. Bagi dia adalah hidup di dunia adalah sudah merupakan takdir ilahi. Hidup di dunia adalah hidup dalam keadaan dosa. Maka ya manusia harus berdosa di dunia ini. Maka Rasputin ini ya atau Grigori Yefimov ini hidup di dunia ini sangat berbeda dengan yang lain. Dia senang mabuk-mabuk ya, kemudian dia senang dengan main perempuan ya. Nah, tapi akhirnya dia bisa juga sampai ke istana dan dia bisa menyembuhkan Alexis ya. Dia bisa menyembuhkan Alexis sehingga dengan adanya perkembangan dari Alexis oleh Rasputin ini, sehingga Rasputin ini diangkat menjadi guru istana. Tapi apa yang terjadi? Pengaruh Rasputin di istana begitu besar sekali. Begitu besar sekali. Ia dianggap sebagai penyelamat Rusia. Artinya, dia telah menyelamatkan putra mahkota Alexis. Maka kekuasaannya menjadi besar sekali. Bahkan ketika Tsar mau mengangkat seorang menteri atau pejabat tinggi di istana, itu harus mendapat restu dari Rasputin. Ya. Demikian juga hubungan Rasputin dengan putri Alexandra itu juga semakin erat. Ya. Semakin erat. Dan ini sudah merupakan rahasia umum. Suaminya lebih suka ke medan perang. Tapi yang di istana terjadi adalah hubungan Rasputin dengan Alexandra. Jadi sangat intim sekali. Ya. Maka ini menjadi kekuasaannya sangat besar. Akhirnya timbullah satu komplotan ya. Muncullah komplotan dari keluarga Tsar bahwa Rasputin harus segera disingkirkan dari istana. Dia harus segera dibunuh. Kalau tidak, ini Rusia akan tambah hancur. Ya. Dan akhirnya Rasputin diundang oleh kemenakannya Tsar, yaitu bernama Pangeran Felix Yusupov. Dia diajak makan malam, dan makanan dari Rasputin ini udah memakai racun cyanida. Minuman vodkanya juga sudah pakai racun cyanida. Tapi ketika dia memakan, dia seperti kesurupan. Dia tertawa terbahak-bahak. Matanya merah. Sampai Rasputin mengatakan, teriak-teriak lantang di gedung kepunyaan Pangeran Yusupov itu. Yang mengatakan di gedung ini ya, ada orang yang akan membunuh si penyelamat Rusia. Ya. Ada orang yang akan membunuh saya yang sudah menyelamatkan Rusia. Dan segera Pangeran Yusupov mengambil pistol dan menembak Rasputin sampai lumpuh. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Rasputin muncul lagi. Meskipun dalam keadaan bersibah darah, ia kemudian ditembak lagi. Kemudian Rasputin tergeletak. Dan Pangeran Yusupov memerintahkan anak buahnya untuk segera membungkus mayat Rasputin dengan gordeng-gordeng yang ada, tangannya dirantai, kemudian dibungkus dengan gordeng dan karpet, dan mayat Rasputin
kemudian dibuang ke Sungai Neva yang dingin. Ya. Tapi 3 hari kemudian, ya, mayatnya ditemukan. Nah, ketika mayatnya ditemukan di Sungai Neva 3 hari kemudian, dan ketika dibuka, rantai yang mengikat tubuh Rasputin itu sudah terbuka semua. Dan menurut visum dokter, Rasputin meninggal bukan karena ditembak, tetapi kehabisan nafas. Ada ucapan Rasputin sebelum dia meninggal, dia mengatakan seperti ini: jika aku dibunuh oleh orang biasa, itu tidak apa-apa. Tapi jika aku dibunuh oleh keluarga kerajaan, kita lihat nanti bagaimana nasib daripada keluarga kerajaan itu. Baik, itu saya kira mengenai skandal Rasputin. Ya. Nah, sekarang apa yang menjadi pemicu? Pemicu terjadinya revolusi Februari di Rusia tahun 1917, yaitu terjadi kelaparan yang hebat di Rusia. Ketika itu ingat, Rusia sedang Perang Dunia I dan Rusia sedang mengalami kegagalan panen. Nah, karena ada kelaparan yang hebat ini, maka rakyat ya di Petersburg kemudian diikuti oleh kota-kota lain itu melakukan aksi untuk segera menurunkan Tsar Nicholas II. Dan akhirnya hasil daripada revolusi itu adalah Tsar Nicholas II diturunkan dari tahtanya. Dan sekarang Rusia dipimpin oleh Pangeran Lvov dari kadet ya. Pangeran Lvov itu menggantikan Tsar Nicholas II. Ya, tetapi karena Lvov ini ya masih dianggap berbau monarki, dekat dengan keluarga raja, maka pada bulan Juli 1917 Lvov digantikan oleh Kerensky dari Partai Sosial Revolusioner. Nah, sekarang yang berkuasa di Rusia adalah Kerensky, dan bendera Tsar ini sudah tidak digunakan lagi. Ya, ini bendera zaman Tsar Nicholas II ini sudah tidak berkibar lagi di Rusia, tetapi di Rusia sekarang sudah ada bendera baru, yaitu bendera seperti ini. Ya, kita bisa lihat dari bendera ini bahwa tidak ada lagi simbol Tsar di bendera ini. Ya, tidak ada lagi simbol Tsar di bendera ini. Nah, sekarang bagaimana kebijakan-kebijakan Kerensky ini? Kebijakan Kerensky ternyata mengecewakan rakyat, terutama militer, petani dan buruh. Mengapa? Rakyat sudah jenuh perang dengan Jerman ketika itu. Tetapi pemerintah Kerensky tetap ingin Rusia berperang dengan pihak Jerman dan sekutu. Ya, dengan pihak Jerman dan sekutu-sekutunya. Maka akhirnya rakyat ingin segera Kerensky dijatuhkan dari kekuasaannya. Ya, itulah nanti yang akan menimbulkan revolusi yang ketiga di Rusia, yaitu revolusi Oktober 1917. Penyebab revolusi Oktober 1917, rakyat kecewa terhadap kebijakan Kerensky yang melanjutkan peperangan dengan pihak Jerman dan sekutu-sekutunya. Inilah yang merupakan salah satu faktor terjadinya revolusi Rusia yang ketiga nanti. Mengenai revolusi Rusia berikutnya kita akan bicarakan dalam pertemuan selanjutnya.